Nabi Daud alaihi salam merupakan satu dari sekian banyak nabi utusan Allah. Ia memiliki banyak anak, salah satunya yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia juga keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dari anaknya Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Daud menetap di kota Bethlehem, Palestina dan menjadi pimpinan Bani Israel setelah terbunuhnya Raja Talut. Sebagai pemimpin, ia selalu memberi keputusan dengan adil dan bijak. Ada sebuah kisah menarik mengenai Nabi Daud yang melawan Jalut pada suatu peperangan yang dikutip dari buku Dahsyatnya Doa Para Nabi oleh Syamsuddin Nur. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, kaum Bani Israel tidak memiliki seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dengan mewahyukan Samuel, seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kemudian dinobatkanlah Talut sebagai raja kaum Bani Israel. Raja Talut menyusun kekuatan militer dengan mengumpulkan para pemuda dan orang-orang yang masih kuat untuk menjadi tentara. Tentara tersebut sengaja dilatih sebagai persiapan untuk menghadapi bangsa yang terkenal kuat, juga berani, dan telah lama menguasai Palestina. Ketika Talut merekrut orang-orang menjadi tentara, Nabi Daud bersama dua orang kakaknya diperintahkan oleh ayah mereka untuk bergabung dalam barisan laskar Talut. Meski demikian, ayahnya berpesan kepada Nabi Daud agar ia berada di barisan belakang karena usianya masih sangat muda. Talut menguji kedisiplinan bala tentaranya, apakah mereka mengikuti komandonya sebagai raja. Dalam ujian tersebut, sebagian besar pasukan tidak mengikuti perintahnya, hanya sebagian kecil saja yang patuh, termasuk Nabi Daud alaihi salam. Melihat pelanggaran tentaranya, Talut bersikeras untuk membela tanah Palestina dan dengan menuju ke perang, ia hanya bisa mengandalkan sebagian kecil rombongannya. Tibalah di medan perang dan berhadapan dengan pasukan musuh. Banyak dari rombongan Talut ketakutan karena melihat lawan mereka yang bertubuh kuat juga besar dilengkapi peralatan perang lengkap. Tentara musuh dipimpin oleh panglima bernama Jalut yang terkenal berani, terlatih, dan tidak pernah kalah dalam peperangan. Setiap orang yang bertarung dengannya pasti akan terbunuh. Dikatakan bahwa rombongan yang Jalut bawa pada kala itu sebanyak 8.000 orang. Sementara pasukan Raja Talut hanya 300 orang, diantaranya Nabi Daud alaihi salam. Timbul rasa takut dan kecil hati di kubu Talut. Sebagian golongan kecil yang setia pada Talut rak gentar menghadapi Jalut dan tentaranya. Sebab mereka berbekal tawakal dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersedia mati untuk berjuang dan merampas kembali rumah serta tanah mereka. Kelompok yang setia menyemangati kawan-kawannya itu, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 250. Pertempuran dimulai. Panglima Jalut dengan baju besinya keluar barisan dan menantang pasukan Talut dengan mengajak bertanding satu lawan satu. Namun, tidak seorang pun dari tentara Bani Israel yang keluar. Jalut mengejek dan menghina rombongan Talut. Pasukan Bani Israel ketakutan dan bimbang menghadapi Jalut. Mendengar kesombongan Jalut, Nabi Daud lupa akan pesan ayahnya agar tidak ikut berperang dalam barisan depan. Beliau menawarkan diri dan meminta izin kepada Raja Talut untuk melawan Jalut. Talut merasa berat dan ragu-ragu. Belum lagi Nabi Daud hanyalah seorang penggembala kambing yang bertubuh kecil dan bukan seorang prajurit. Akhirnya, Talut memberikan izin kepada Nabi Daud alaihi salam dan memberikan pedang, topi baja, dan sirah baju besi kepadanya. Namun, beliau enggan untuk memakainya karena alasan berat dan belum terbiasa menggunakannya. Melihat itu, Raja Talut berkata kepada beliau, "Bagaimana engkau dapat bertarung dengan hanya bersenjatakan tongkat, ketapel, dan batu-batu melawan Jalut yang bersenjatakan pedang, panah, dan pakaian perang yang lengkap?" Nabi Daud menjawab, "Tuhan yang telah melindungiku,
Taring singa dan kuku beruang juga akan melindungiku dari sabetan pedang dan panah Jalut yang durhaka itu. Jalut melangkah maju mendekati Nabi Daud. Sebelum sempat mendekat, Nabi Daud segera melemparkan batu dengan ketapel tepat ke arah kening Jalut. Darah mengalir deras dari kepala Jalut hingga menutupi kedua matanya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada lemparan batu kedua dan ketiga, Jalut lalu terjatuh. Ia tersungkur di atas tanah dan mengembuskan nafasnya yang terakhir. Matinya Jalut membuat tentaranya mundur dan lari karena dikejar oleh rombongan Talut. Sebagai imbalan telah mengalahkan Jalut, Nabi Daud dijadikan menantu oleh Raja Talut. Ia dinikahkan dengan putrinya sesuai janji Talut bahwa putrinya akan dinikahkan dengan orang yang bisa mengalahkan Jalut. Nabi Daud alaihi salam juga diangkat sebagai penasihat dan orang kepercayaannya Raja Talut. Beliau sangat disayang, disanjung, dan dihormati oleh mertuanya dan seluruh rakyat Bani Israel.